Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Kita akan baca ayat ini bersama-sama untuk kita dapat menyimak firman Allah dengan baik. Pada hitungan yang ketiga, kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Judul khotbah hari ini adalah Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus. Beberapa minggu yang lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan bahwa salah satu tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum Yesus terangkat ke sorga adalah untuk menyampaikan perintah kepada murid-muridnya untuk mereka pergi memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Ayat firman Allah yang kita baru saja baca tadi merupakan perintah terakhir dari Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perintah atau pesan-pesan terakhir dari seseorang biasanya berisi sesuatu yang penting untuk kita kerjakan. Seorang opah, oma, atau orang tua kita, ketika di usia lanjut, dia terbaring di tempat tidur, dia memanggil anak-anak dan cucu-cucunya untuk kumpul bersama-sama dengan dia. Maka seorang tua ini akan menyampaikan pesan-pesan yang penting kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Mungkin dia akan berkata begini, jaga adik-adik kalian dengan baik, baku-baku baik, baku-baku sayang, saling peduli dan memperhatikan satu sama yang lain. Dan banyak lagi pesan-pesan yang disampaikan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau pesan itu pesan terakhir, berarti pesan itu penting, dan kita yang mendengarkan pesan itu kita harus kerjakan. Katakan amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perintah Tuhan Yesus ini biasa kita kenal dengan istilah amanat agung. Kata amanat dari kata mandat, itu artinya sebuah perintah penting dari seorang atasan atau perintah resmi untuk dikerjakan oleh bawahan. Jadi yang namanya perintah atau amanat atau mandat ini itu sangat mengikat kepada orang yang mendengarkan amanat yang dipesankan oleh seseorang kepada orang yang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya dalam konteks ayat yang kita baca tadi, Yesus kumpulkan murid-muridnya di sebuah bukit di tempat ketinggian. Ketika Yesus kumpulkan mereka, maka sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia kembali ke singgasananya di sorga yang mulia. Sebab dia memang dari sorga dan diutus berinkarnasi jadi manusia. Dia telah melayani, dan puncak pelayanannya dia telah mati di kayu salib. Dia telah bangkit dari kematian. Kemudian dia menampakkan diri 40 hari 40 malam kepada banyak orang, kepada murid-murid. Dan sebelum dia terangkat ke sorga, dia memberi pesan atau amanat agung ini kepada murid-muridnya. Saudara, respon daripada para murid adalah mereka kemudian menyimak dengan baik, mereka dengar dengan baik, mereka patuh terhadap apa yang Yesus perintahkan atau amanatkan, dan saudara dengarkan baik, mereka kerjakan atau laksanakan amanat agung ini. Amin. Saudara, apa amanat agung dari Yesus?
Apa isi dari amanat agung, perintah terakhir dari Yesus sebelum dia naik ke sorga? Saudara dengarkan baik pembacaan Matius 28 ayat yang ke-19. Frase pertama dari kalimat itu berkata begini, karena itu pergilah. Katakan amin. Haleluya. Dalam teks Yunani, kata pergi ditulis dengan kata poreuo. Saudara dengar, kata poreuo itu artinya jangan berdiam diri, pergilah, berangkatlah, bergeraklah, berjalanlah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus masih melayani 3,5 tahun di muka bumi, dan dia didampingi oleh ke-12 muridnya, Yesus memberi prinsip-prinsip tentang pelayanan misi kepada murid-muridnya. Kalau saudara lihat dalam Matius 5 ayat 13 dan 14, Yesus katakan kepada murid-murid dan orang percaya di sebuah bukit, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang bagi dunia ini. Amin. Dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16, Yesus juga pernah berkata kepada mereka bahwa lihat, aku akan mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena itu cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Amin. Saudara, ada prinsip pelayanan misi yang Yesus pernah pesan, dan itu didengar baik oleh para murid. Dan ketika Yesus akan terangkat, dia bukan saja memberi pesan kepada mereka, tapi semua perintah atau amanat ini wajib dikerjakan oleh murid-muridnya. Katakan amin. Dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 dan 16, ayo kita buka Alkitab kita masing-masing, dan kita akan baca juga ayat ini bersama-sama. Markus 16 ayat 15 dan 16, 2-3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, sebelum mereka diutus, murid-murid diutus pergi memberitakan Injil kerajaan sorga. Mereka beritakan tentang pertobatan, mereka beritakan tentang pengampunan dosa, mereka beritakan tentang jalan satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus harus memperlengkapi mereka. Harus ada bekal, harus ada modal, harus ada sesuatu yang memperlengkapi murid-murid sebelum mereka akan diutus. Mereka bagaikan domba di tengah serigala buas. Bukan saja kepada bangsa-bangsa Yahudi mereka diutus, tapi juga kepada segala bangsa di seluruh muka bumi ini. Karena itu, apa yang Yesus bekali kepada mereka, kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Saya baca untuk kita semua. Dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Dalam teks Yunani ditulis dengan kata dunamos, kuasa kesanggupan. Amin. Kuasa yang memberi kita kemampuan untuk kita bergerak maju, untuk kita dapat melawan setiap tipu daya kuasa dunia dan kuasa iblis. Dan kuasa itu yang memberi kesanggupan untuk kita berani memberitakan Injil, jadi saksi di mana kita berada, dan kita dapat memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku.
pergilah. Inilah berita yang Yesus inginkan untuk murid-murid dan semua orang percaya lakukan, supaya kita jadi saksi. Di mana lebih dahulu? Di Yerusalem. Amin. Di lingkungan terkecil terdekat itu ada dalam keluarga rumah tangga kita. Katakan amin. Jangan dulu boro-boro kita jadi saksi di luar sana. Jadi saksi dulu di Yerusalem, di tempat kita. Kemudian jadi saksi di mana lagi? Di seluruh Yudea. Mungkin itu tetangga-tetangga kita, orang-orang di luar sana, sampai ke Samaria, orang-orang kafir di luar sana juga, dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Saudara, fasilitas tayangan ibadah online seperti ini, yang mengikuti ibadah ini bukan hanya saudara di pastori, bukan hanya jemaat yang sementara dengar khotbah saya, tapi secara live, secara langsung ada yang menyaksikan tayangan ini dari berbagai tempat di seluruh penjuru daerah dan bumi. Dan sesudah tayangan ini live, ada mungkin yang akan tayang ulang secara rekaman, recording, dan menyaksikan kembali tayangan ini. Dan saya percaya saudara sementara diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita simak firman Tuhan pagi hari ini. Ada 3 amanat agung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama, saudara perhatikan baik ayat firman Allah yang menjadi pokok pembacaan pertama kita tadi. Dikatakan di sana, jadikanlah semua bangsa muridku. Katakan amin. Jadi amanat agung yang pertama yang Yesus pesan kepada murid-murid untuk mereka kerjakan, untuk mereka pergi jadi saksi dimanapun mereka diutus adalah supaya mereka menjadikan semua bangsa menjadi murid-murid Yesus. Misi ilahi dimulai. Murid-murid Yesus tidak diam ketika dengar perintah amanat agung. Mereka kemudian pergi berangkat, saudara. Mereka terpencar ke bangsa-bangsa bukan Yahudi. Mereka sampaikan berita tentang keselamatan di dalam Yesus, berita pertobatan, berita pengampunan dosa, berita kebaikan kepada banyak orang, supaya banyak jiwa dapat diselamatkan. Amin. Saudara, Yesus tidak utus murid-murid hanya kepada satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi, bangsa Israel. Tapi Yesus bilang begini, jadikan semua bangsa. Kata bangsa dalam teks bahasa asli Alkitab bahasa Yunani ditulis dengan kata etnos. Saudara dengar kata etnos? Agak familiar dengan sebuah kata yang kita kenal, etnis. Amin. Kata etnos itu berbicara tentang suku-suku bangsa. Katakan amin. Tuhan mengasihi suku bangsa Minahasa. Katakan amin. Tuhan mengasihi orang Sanger. Katakan amin. Tuhan mengasihi orang Ambon. Katakan amin. Tuhan mengasihi orang Papua. Katakan amin. Tuhan mengasihi orang Jawa. Katakan amin. Tuhan mengasihi orang Dayak. Katakan amin. Tuhan mengasihi orang Batak. Katakan amin. Tuhan mengasihi semua bangsa. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, kata etnos juga selain berbicara tentang suku-suku bangsa, kata etnos ini berbicara tentang bangsa non-Yahudi, bangsa bukan Yahudi. Siapa itu? Adalah saya dan saudara. Katakan amin. Saudara dengar, kalau Yesus hanya monopoli dalam karya keselamatannya, dia hanya datang menyelamatkan bangsanya sendiri, bangsa Yahudi, di mana tempat dia lahir dan dibesarkan melayani, maka keselamatan tidak ada kepada saya dan saudara. Tapi lewat karya Yesus di kayu salib, sebulan yang lalu kita rayakan Paskah, kematian dan kebangkitannya, maka karya penebusan itu bukan hanya saja kepada bangsa Yahudi, tapi juga kepada saya dan saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara baca baik 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Dengarkan baik firman Allah ini. Tetapi kamulah
bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Puji Tuhan. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Amin. Jadi amanat agung Tuhan Yesus yang Dia sampaikan kepada murid-muridnya, supaya mereka pergi memberitakan Injil kepada semua suku bangsa yang belum pernah mengenal Yesus. Mereka kemudian boleh percaya, dan segala bangsa ini, orang-orang di luar sana selain orang-orang Yahudi, mereka akan jadi muridnya Yesus. Katakan amin. Saya terjemahkan kembali dalam teks asli. Kata murid itu ditulis dengan kata matetes. Perhatikan, saudara dengar. Kata matetes itu artinya seorang murid atau pengikut Kristus. Katakan amin. Kalau murid, dia hanya duduk belajar, dan ketika selesai belajar, maka akan terpisah dengan gurunya. Betul? Adik-adik di rumah yang sementara sekolah, sekarang tidak didampingi oleh guru. Adik-adik disuruh belajar dari rumah, tidak ada pendamping guru. Jangan cuma bermain-main di rumah, layang-layang, cuma suka main game, nonton drakor. Apa tuh drakor? Drama Korea, habiskan waktu begitu saja. Tapi adik-adik disuruh untuk jadi murid, belajar. Katakan amin. Tapi matetes ini bukan hanya pengertian murid saja, akan terpisah dengan guru. Saudara lihat, ketika Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga, mereka terpisah, hubungan antara guru dan murid. Tapi kata matetes ini punya pengertian yang lebih dalam, adalah pengikut Kristus yang sejati. Saya mau iring Yesus. Apa? Saya mau iring Yesus. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Terus, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Ini janji kami. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Kalau saudara hanya murid, akan terpisah dengan gurumu. Engkau tidak jadi masa TK dan SD lagi. Akan jumpa kemudian hari dengan gurumu yang sudah tua. Atau maaf, ada guru yang mendahului saudara sebagai murid, dan saudara kenang pengabdian gurumu. Tapi kalau saudara matetes, pengikut Tuhan, saudara dengar baik, saudara akan iring Tuhan selama-lamanya. Dengar baik satu ayat firman Allah. Saya ingin baca 1 Korintus 11 ayat yang pertama. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Rasul Paulus katakan begini, jadilah pengikutku, amin, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Katakan amin. Saudara, di sini ada transfer keteladanan. Amin. Kalau orang tua di rumah, papa dan mama, oma dan opa, pengikut Kristus yang sejati, yang sungguh-sungguh, saudara hidup sesuai dengan firman Allah, tidak hidup dalam dosa, gampang saudara akan bilang begini, anak-anakku, cucu-cucuku, mari ikut Kristus seperti aku.
Katakan amin. Tapi kalau saudara hidup dalam tabiat dosa, bagaimana saudara akan memberi keteladanan kepada orang lain supaya iring Tuhan lewat kepribadian saudara? Karena itu saya mengajak hari ini, di tengah-tengah keadaan yang sukar, Tuhan izinkan kita masih menyaksikan pandemi virus corona yang sementara terjadi hari-hari ini. Ada maksud baik di balik semuanya ini, supaya kita selalu introspeksi diri. Katakan amin. Ini momen kesempatan Tuhan inginkan kepada saya dan saudara kita siuman dan sadar sebagai seorang bapak rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, pemuda remaja yang ada. Tinggalkan kehidupan lama dan dosa kita. Mari sekarang kita ambil komitmen. Tuhan, sesudah saya dengar firman Allah ini, saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kedua, saudara, perintah atau amanat agung dari Tuhan Yesus adalah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Katakan amin. Dalam tugas yang pertama, murid-murid diperintahkan Yesus untuk mereka pergi memberitakan Injil kepada segala bangsa, dan bawalah segala bangsa menjadi murid atau pengikut Tuhan. Sebagai follow up, kelanjutannya, saudara lihat, seorang yang ingin jadi murid, seorang yang ingin jadi pengikut Tuhan, seorang yang akan didewasakan dan disempurnakan sampai menerima keselamatan yang kekal, maka ada kelanjutannya. Tidak berhenti jadi murid atau pengikut, jadi anak Tuhan. Apa perintah yang kedua adalah supaya murid-murid pergi membaptis jiwa-jiwa yang sudah bertobat dengan nama Tritunggal Allah, yaitu nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Khotbah Petrus ketika dia sudah dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan, yang tadinya dia iring Tuhan dengan setia, tapi pada akhir ketika Yesus harus menjalani via dolorosa dan mati di kayu salib, Petrus sempat menyangkal Yesus. Dia jauh dari Tuhan, dia ingkar komitmennya untuk iring Tuhan. Tapi Kisah Para Rasul berkata di kelompok 120 murid, Petrus ada di sana sehati berdoa dengan para murid dan kumpulan orang percaya. Dan saudara dengar, Petrus diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Petrus dirawat oleh kuasa Roh Kudus. Dia tinggalkan kehidupan lama dan sekarang ambil keputusan lebih sungguh-sungguh lagi iring Tuhan. Petrus berkhotbah begini dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Saudara dengar baik. Petrus sementara berkhotbah kepada dirinya sendiri, dan dia juga ingin berkhotbah kepada orang-orang yang mendengar firman yang dia sampaikan. Apa yang Petrus sampaikan? Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Katakan amin. Petrus sementara berkhotbah kepada diri sendiri lebih dahulu, baru dia berkhotbah kepada orang lain, saudara. Terus, dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri apa? Dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Sesudah ibadah ini, ada 2 jiwa yang akan dibaptis sesuai dengan firman Allah. Saya percaya ada beribu malaikat di sorga yang bertepik sorak karena ada 2 jiwa yang akan dibaptis. Mari kita di sini dan di rumah beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kata baptisan ditulis dengan bahasa Yunaninya adalah baptizo. Baptizo itu punya 4 arti. Yang pertama, dimasukkan ke dalam air, dicelupkan ke dalam air, diselamkan ke dalam air, dan ditenggelamkan di dalam air. Katakan amin.
Jadi baptisan yang alkitabiah, saudara dengar, itu bukan perintah manusia. Itu bukan perintah denominasi salah satu gereja, tapi baptisan yang alkitabiah adalah perintah firman Allah. Yang setuju katakan amin. Dan beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, perintah itu didengar. Murid-murid beritakan Injil. Dan ketika ada jiwa percaya, bertobat, mereka terus follow up, layani, sampai jiwa-jiwa baru itu melakukan kehendak Tuhan, memberi diri dibaptis. Yesus sendiri ketika dia melayani, dia memberi contoh dan teladan sebelum dia diutus untuk menjangkau banyak-banyak jiwa. Pada usia kira-kira, saudara dengar, 30 tahun, usia yang dewasa, Yesus kemudian dibaptis oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Katakan amin. Saya tidak perlu jelaskan kepada saudara lagi siapa Yesus. Dia adalah putra Allah yang datang dari sorga ke dalam dunia. Dia Allah yang jadi manusia saja, memberi keteladan dan contoh kepada saya dan saudara. Apalagi kita manusia. Katakan amin. Saya percaya hari ini saudara Vicky Singon dan Gloria Kaseger akan mengambil keputusan yang benar hari ini untuk sebentar akan masuk dalam pembaptisan yang alkitabiah. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, apa isi amanat agung dari Tuhan Yesus adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perintah yang ketiga, murid-murid ditugaskan untuk mengajarkan atau mendidik jiwa-jiwa yang sudah jadi pengikut Kristus, yang sudah bertobat dan dibaptis tadi. Harus dididik dengan apa, saudara? Bukan dengan konsep manusia. Dididik bukan dengan adat istiadat. Dididik bukan dengan bahasa-bahasa filsafat dunia. Tapi Yesus pesankan kepada murid-murid, didiklah jiwa yang jadi murid. Didiklah mereka yang sudah bertobat dan memberi diri dibaptis dengan ajaran yang murni sesuai dengan apa? Firman Allah. Katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai 23. Kalau kita dididik dengan firman Allah, maka kekristenan kita akan berakar, akan bertumbuh dan berbuah. Paulus katakan begini, karena kamu telah mendengar tentang Dia, tentang Yesus, dan menerima pengajaran. Ini yang Yesus inginkan, ya. Ada pengajaran, ya, yang kamu telah terima dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Katakan amin. Jadi, saudara lihat 3 perintah amanat agung Tuhan Yesus. Ketika murid-murid pergi beritakan, dan respon itu diterima oleh orang-orang banyak, bangsa-bangsa non-Yahudi yang menerima berita yang disampaikan oleh Yesus lewat murid-murid, maka mereka kemudian jadi pengikut Tuhan. Mereka bertobat, beri diri dibaptis, dan yang ketiga, mereka dididik dengan ajaran firman Allah yang benar. Katakan amin. Kalau 3 hal ini jemaat simak dan dengarkan baik-baik, dan saudara mampu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, saudara jadi pengikut Tuhan yang setia, saudara melakukan firman Allah, bertobat, yang sudah dibaptis puji Tuhan, dan yang belum ambil keputusan untuk lakukan firman Allah ini, dan yang ketiga, saudara mau dididik dengan firman Allah, saya percaya
saudara sementara menuju pada jalan yang benar. Katakan amin. Bukan jalan dunia, tapi jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah, Yesuslah, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Saudara, ketika murid-murid pergi melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus sendiri memberi jaminan penyertaan. Saudara dengarkan baik frase kalimat terakhir dari Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ketahuilah, aku Immanuel, amin, akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudara, Yesus bukan sekedar mengutus, tapi tadi saya katakan dia memberi kuasa, memberi dunamos, kuasa kesanggupan yang adalah Roh Kudus itu sendiri. Dan Yesus juga memberi jaminan penyertaan kepada saya dan saudara hamba Tuhan, anak Tuhan di akhir zaman, bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Kalau saudara dapat membaca firman Allah kelanjutannya dalam Markus pasal 16 ayat 17 dan 18, ada orang-orang yang coba menyakiti saudara, memberi racun maut mungkin untuk saudara minum, tapi itu tidak akan menyentuh saudara. Kalau ada ular dan binatang buas yang coba menerkam hidup saudara, kata firman Allah, itu tidak akan menyentuh saya dan saudara. Sebab apa? Ada penyertaan Tuhan. Katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di akhir khotbah saya pagi hari ini, bahwa berita amanat agung Tuhan Yesus bukan saja Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya, tapi saudara dengar, itu juga untuk saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan mau gereja Tuhan di akhir zaman, hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, kita akan mempraktekkan ketiga amanat agung Tuhan Yesus. Jangan berdiam, mari kita bergerak. Jangkau jiwa-jiwa di sekitar saya dan saudara, muridkan mereka, jadikan mereka anak Tuhan yang setia dan sungguh-sungguh. Bawa mereka pada pengenalan yang sungguh supaya mereka sadar dan bertobat. Praktekkan firman Allah, memberi diri dibaptis, dan saudara akan menjadi seorang yang mampu memberi motivasi, didikan dan arahan supaya mereka menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebuah ayat penutup kita akan baca bersama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebuah ayat penutup, Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kita akan baca ayat ini. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu apa? Tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Kiranya firman Allah memberkati kita semua hari ini. Haleluya.